Mas Rido sendiri itu gabung di Lumajang Berbagi. Kalau saya dari ini Mbak, dari PT Bayer, PT Bayer Indonesia. Jadi di PT Bayer ini perusahaan yang bergerak di pestisida, kemudian ada produk farmasi juga. Kita di PT Bayer ada divisi baru namanya Better Life Farming. Iya, apa itu? Jadi di divisi Better Life Farming ini eh, program partnershipnya Bayer yang bekerja sama dengan mitra-mitra untuk mensejahterakan petani. Nah, kebetulan kita di Tumpeng di bulan Desember itu ada project kecil. Eh, Kayaknya di situ yang saat ini lagi apa ya, yang sedang urgent dibutuhkan itu normalisasi lahan sawah yang terkena banjir bandang kemarin, Mbak. Oh, Ya. iya iya iya. Jadi ya pas waktu itu ngopi dengan Mas Cipeng. Nah, ngopi kita ngobrol, eh, saya sampaikan kalau di Bayer ada proyek seperti itu. Oh kok pas Kak sama apa keinginan dari apa dari Komunitasnya teman-teman dia. komunitas untuk berkegiatan seperti itu. Oh, jadi ini ketemunya maksudnya nggak sengaja gitu? Ya pas ngopi aja waktu itu ngobrol-ngopi ya. Oh iya iya iya, ini baru bener-bener ting gitu ya. Maksudnya Klik kok, gitu ya. iya langsung klik gitu ya. Oh kita punya ide yang seperti ini, Lumajang Berbagi. Terus akhirnya ketemu sama Mas Rido, ngobrol-ngobrol. Ya kayak gini ya kalau udah jalannya ya, kayak udah diatur sama Allah gitu ya. Oke, terus. Sebenarnya tujuan dari Lumajang Berbagi ini, terus juga Mas Rido apa ya? Menyetujui gitu ya, kayaknya gabung aja, kayak maksudnya kita kerjasama aja gitu. Iya. Tujuannya itu seperti apa sih yang awal-awal dipikirkan oleh kalian nih? Kalau saya membaca tujuan dari teman-teman Lumajang Berbagi sendiri adalah intinya di kegiatan sosial. Nah, yang di pikiran saya bahwa kegiatan sosial itu mungkin tidak melulu untuk kita berbagi sembako atau apa. Hal-hal yang semacam pohon, kemudian yang berkaitan dengan lingkungan itu juga bagian dari kegiatan sosial. Gitu. Ya mungkin obrolan kita mengarah ke sana. Petani di situ dengan susah payah menanam padi, menanam jagung seperti itu. Dan mereka lahannya saat ini itu dalam proses normalisasi karena dampak dari dampak dari banjir. Kenapa kita nggak menyentuh mereka seperti itu? Karena dengan adanya pemerintah sudah fokusnya saat ini normalisasi apa yang lebih luas gitu. Kita mungkin bisa masuk di skup yang lebih kecil di petani yang saat ini sedang normalisasi lahan pertanian mereka seperti itu. Iya iya iya. Kalau dari Lumajang Berbagi sendiri, apakah sudah mensurvei gitu? Kira-kira kita nanam pohonnya di sini gitu. Ya itu dari obrolan sama Mas Rito ini akhirnya kita menyimpulkan nanti Mas kalau misalnya kejadian ini kita jadi menanam pohon, kita areanya gimana gitu. Ya wes akhirnya Mas Rito, ayo kita survei lokasi dulu. Soalnya Mas Rito juga dia daerah sana gitu. Jadi yang lebih tahu lokasinya itu ya Mas Rito. Akhirnya seminggu atau 2 minggu setelah kita obrol itu kita survei ke lokasi gitu. Oh, langsung melihat ya, kira-kira di sini tepatnya gitu ya. Di mana lokasinya? Itu desa Desa Tumpeng, Desa Desa Tumpeng dan Klopo Sawit. Kebetul, yang di rencana kita itu ada 2 yang ingin kita lakukan. Yang pertama pembagian pupuk cair, zat AT kalau di Bayer, zat aktivator tumbuh, karena banyak tanaman dampak dari lahar itu tanamannya sulit untuk tumbuh. Oh. Yang pertama dari tanah, yang kedua dari nutrisi yang perlu masuk di tanaman tersebut. Yang kedua penanaman pohon, terutama yang di area bantaran sungai, karena nanti mungkin harapan kami pohon ini bisa menjadi penahan jika ada banjir lagi atau air yang datang seperti itu. Oh, itu berarti benar-benar di pinggir aliran sungai ya? Iya. Coba-coba lihat. Ini kan udah dikirimin foto ya, videonya. Oh, di sini. Nah,
Jadi ini pembagian pupuk. Pupuk ke petani Ke yang petani. terdampak lahar gitu. Untuk petani yang terdampak sebenarnya banyak sekali. Cuman kita benar-benar menyaring petani yang masuk dalam kategori kurang mampu seperti itu. Oh iya, benar-benar. Iya. Oh ini berarti macam-macam ya tanaman yang ditanam. Iya, macam-macam, ada mahoni, kemudian terem besi, Mm-mm. kemudian ada kelengkeng, ada mangga, ada pete. Oh iya. Memang sengaja di apa namanya bermacam-macam gitu, nggak cuma satu jenis aja atau gimana? Iya, untuk pohon, untuk bibit pohon kita juga mengajukan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh jadi kerjasama juga ya sama dinas-dinas juga ya? Nah, iya, Oh iya. karena mungkin mereka pasti punya stok untuk kegiatan penanaman, kemudian penghijauan. Nah, di situ mungkin kita coba masukkan permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah kemarin ada keluar bibit tanaman terem besi sama mahoni. Itu yang dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kita tambahkan beberapa bibit buah. Bibit buah. Kalau bibit buah itu berarti dari Lumajang Berbagi. Dari Lumajang Berbagi. Itu dari open donasi juga. Iya, itu Belinya. bagian dari donasi juga. Oh ya. Jadi kita selain bibit juga pupuk cair itu yang dari Bayer itu. Oh ya, itulah namanya kerjasama ya yang menguntungkan iya. gitu ya. Oke, kenapa sih dipilihnya apa tuh kayak mahoni, terem besi? Kan saya juga nggak tahu ya tentang iya. tumbuh-tumbuhan gitu. Terus justru dari Lumajang Berbagi juga ngasihnya buah-buahan. Nah itu kenapa? Kita memilih tanaman yang sekiranya itu bisa tumbuh sepanjang tahun gitu. Kalau tanaman keras mungkin dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun pasti petani akan melihat prospek, wah ini kalau dijual Laku nih, nah, gitu. kalau buah-buahan mungkin mereka nggak akan mikir dijual, pasti mereka akan mikirnya manfaat dari Dimanfaatkan Oh iya, buahnya gitu ya, Pohonnya dimakan tetap, ya. Buahnya tetap berdiri, cuma diambil buahnya. Nah, Oh iya Ya. benar. Kalau misalkan ditanaminnya tanaman seperti kayak sengon gitu ya, Ya. 10 tahun, 20 tahun, Nggak sampai. cuan nih gitu. Nggak sampai 3 tahun. Oh iya. Habis. Oh iya. Oh nggak sampai nunggu 10 tahun kalau sengon. Nggak sampai. kalau sengon sih dia lebih ada dampak negatifnya, Mbak. Jadi dia rakus air sama yang kedua dekomposisi dari daunnya ini kalau ke lahan sawah dia akan punya efek negatif gitu. Daunnya. Jadi mungkin kita cari-cari tanaman yang mungkin yang pertama bisa tumbuh sepanjang tahun. Yang kedua itu bermanfaat untuk petani gitu. Oh iya. Itu tadi nanam apa aja tuh? Ada fotonya. Nah, itu ada Itu apa? cempedak, buah cempedak. Oh cempedak. Tahu. Iya. Yang kayak nangka. Nah, iya, terus iya. ada mahoni, ada pete, ada mangga, ada kelengkeng. Ini kerjasamanya sama siapa aja? Apa itu relawan dari Lumajang Berbagi semua? Itu relawan dari Lumajang Berbagi semua. Terus dibantu teman-teman di luar komunitas juga. Oh, Jadi, ada. kita ajak aja. Aku tanggal ini mau ada penanaman, ikut ya? Ayo gitu. Oh iya. Nggak- Next. nggak. Ya, next. Nah, Nah, kalau ini ini apa? Pak Kasennya Desa Tumpeng. Nanti kita ndak tiba-tiba langsung Langsung ke jujuk sana ke gitu ya? lokasi gitu. Kita juga minta izin dulu, pamit dulu ke Pak Kasennya gitu. Oh, terus beliaunya juga Nah, ikut ya? terus lebih mengarahkan. Jadi kita juga kebantu juga. Oh iya. Jadi kita langsung ke petaninya Mm-mm. bisa lewat beliau. Jadi ini kita juga diperkenalkan akhirnya ini dari komunitas Lumajang Berbagi mau nanam pohon di areanya jenengan. Mm-mm. Bagaimana kayak gitu. Nggih, monggo. Nah, akhirnya mereka setuju. Kan kita kadang ada lah tani yang tiba-tiba tanahnya kita iki apa kayak iya, gitu iya, ya. iya, Takutnya benar-benar. kayak gitu juga kita menghindari kejadian kayak gitu. Jadi kita ke Pak Kasennya.
Oh, jadi langsung ke desa setempat gitu ya. Iya. Kerjasamanya juga gitu ya. Maksudnya kita minta izinnya. Termasuk untuk data-data yang tadi Mas Rido sampaikan kan dipilih untuk petaninya. Itu bekerja sama desa juga. Ya, kita pertama kita datang ke desa, kemudian kita konfirmasi dulu. Karena saya sebelumnya kami sebenarnya sudah mengantongi beberapa nama-nama petani yang itu bersumber dari beberapa sesepuh di daerah tersebut. Siapa di sini yang masuk kategori kurang mampu, kemudian areanya kena lahar. Kita sudah punya data itu. Kemudian saya konfirmasi lagi ke desa sebagai yang punya wilayah. Kita konfirmasi benar nggak kalau ini terkena lahar, kemudian kurang mampu. Ya, benar Mas. Cuman ada beberapa nama yang mungkin ini sudah masih kategori mampu, seperti itu. Kita benar-benar nyeleksi karena khawatirnya kalau yang namanya donasi biasanya lebih sensitif. Iya, Seperti itu. benar. Kita benar-benar seleksi. Biar lebih tepat sasaran aja. Nah, itu kadang kan memang sekarang yang menerima bantuan-bantuan dari pemerintah kadang suka nggak tepat sasaran ya. Nah, itu. Yang disayangkan seperti itu. Nah, untuk komunitas-komunitas seperti ini atau yang benar-benar berkegiatan sosial memang harus Lebih teliti ya. Emang agak rumit, tapi ya kita pengennya manfaatnya ini langsung. Iya. Tepat sasaran. Benar. Ini pohon apa ini? Pete. Pete. Iya. Oh, kenapa pete di pinggir aliran sungai? Apa cepat numbuhnya? Iya. Ya bisa jadi kan dia deket air sebenarnya. Oh iya. Karena apapun ya kalau dekat air itu kayak gimana gitu. Lebih seger gitu ya, lebih seger ya. Terus pete tinggal ngambil, terus kita bakar di situ gitu ya. Jangan lupa bawa nasi. Kenapa pete juga? Ya selain pete juga ada nanti ada mangga. Next. Gitu. Nah, itu benar-benar di bantaran. Ini di bantarannya. Iya. Oh, Itu di bawahnya yang kita tanam itu sawah sebenarnya. Sawah produktif, iya. Heeh, tapi terdampak. Iya, itu kena aliran lahar kemarin di bulan Juni kalau nggak salah kejadiannya. Iya, itu dari penanaman ini juga respon dari masyarakat, dari Kasun juga sangat positif, malah minta tambahan lagi bibitnya. Loh, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kayak kemarin itu kan kita cuma bisa menyediakan sekitar 30 pohon ya, selain dari bantuan dari dinas, terus kita juga dari Lumajang Berbagi, kita sekitar 30 pohon. Terus kayak gini kayak Pak Kasunnya, Mas, pirang wit Mas? Pak, sementara 30. Waduh, sing akeh pisan Pak Mas. Iya. Karena memang merasakan manfaatnya gitu ya. Apalagi bukan manfaat sekarang aja, next ke depan. Oke, next. Karena begitu kita benar-benar terjun masuk ke area-area itu memang ternyata masih butuh banyak pohon yang perlu ditanam di daerah tersebut. Iya. Itu untuk area yang nggak ada pohonnya itu masih banyak, Mbak. Iya, ini pohon apa? Ini mahoni. Mahoni. Ini bukan tanah ya? Campur sudah. Udah kecampur ya? Sudah dikeruk karena beberapa memang mau digarap lagi sama petani. Oh. Jadi kalau dari foto yang ini kalau nggak salah sebelahnya itu sudah ada pohon mahoni kayaknya. Iya. Dan itu jadi bukti kalau ternyata pohon yang kayak gini bisa menahan dari banjir itu. Belakangnya pohon mahoni ini agak terselamatkan lahannya gitu. Oh iya. Jadi bener-bener sudah terbukti gitu ya. Gitu. Berarti emang nggak salah kalau kita tuh melakukan penanaman pohon di pinggiran sungai ya. Oke. Antara lahannya warga itu. Ya next. Nah ini. Itu kalau yang dilihat batu-batu itu sebenarnya juga sawah maksudnya. Awalnya. Awalnya sawah produktif. Oh berarti nggak seluas itu ya sungainya ya? Nggak seluas itu, cuman dia dalam. Oh berarti sekarang nggak dalam? Sekarang nggak dalam, dangkal sekali. Makanya pemerintah mungkin yang kita tahu selama ini fokus memperbaiki saluran apa Mas? aliran lahar lagi. Telengseng Nah itu masang Tanggul. Iya.
kita fokus ke situ sih. Tapi kan susah ya. Susah nggak sih kalau saya orang awam gitu ya ngelihatnya itu batu-batunya udah numpuk di aliran itu gitu. Susah kan ya. Berarti butuh waktu lama juga dong ya. Butuh waktu lama, sangat lama.